wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel Wardayadi, masih bersama dengan video pembelajaran ekonomi. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin ya, tentang sistem ekonomi. Kemarin sudah saya sampaikan tentang pengertian dan perbedaan ya, pengertian dan perbedaan masing-masing sistem ekonomi. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan materi selanjutnya, tetap masih di sistem ekonomi, namun kita fokus di ciri-ciri yang pertama, kemudian yang kedua nanti tentang keunggulan dan kelemahan, kemudian yang ketiga tentang bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi menurut sistem ekonomi masing-masing. Baik, kita lanjutkan seperti ini ya. Baik, ini nanti yang kita pelajari dari sistem ekonomi tradisional sampai dari sistem ekonomi Pancasila. Kita tidak membahas lagi tentang pengertian dan perbedaannya, tapi kita fokus lagi ya, seperti tadi, fokus pada ciri-cirinya. Baik, langsung saja ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ya. Ini kemarin sudah ya, ini dalam sistem ekonomi tradisional itu kita bedakan ya, ada 6, yaitu ciri-cirinya. Sistem ekonomi tradisional mungkin di era sekarang itu sudah tidak ada lagi. Yang pertama yaitu tentang cirinya belum ada pembagian kerja. Kemudian yang kedua, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga itu pertukaran masih dengan menggunakan barter. Kemudian yang keempat itu bertumpu pada sektor agraris. Kemudian yang kelima itu jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keadaan masyarakatnya masih tradisional dan miskin. Saya kira dari 1 sampai 6 ini Anda sudah tahu semua ya maksudnya. Ini nomor 1, bagian kerja itu belum ada ya, beda dengan kondisi sekarang. Dari 1 sampai 6 saya kira sudah Anda tahu semua ya. Agraris itu masih pertanian, kemudian produksi itu hanya berdasarkan pesanan ya, maksudnya ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan, itu hanya berdasarkan pesanan. Kemudian yang ini masyarakatnya masih tradisional dan miskin. Nah, ini belum maju ya masyarakatnya. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Kemudian selanjutnya masalah kelebihan dan kelemahan atau keunggulan. Itu kalau sistem ekonomi tradisional itu mempunyai ini kelebihannya ya, manusianya atau masyarakatnya itu tidak serakah, tidak seperti sekarang. Lihat Anda sekarang itu masyarakatnya banyak yang serakah ya, misalkan eksploitasi alamnya itu sangat mengerikan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi jadi produsen. Ya, mengapa ini? Karena dalam sistem ekonomi tradisional itu rata-rata itu produknya itu buatan sendiri, dimakan sendiri, pesanannya sendiri, gitu. Karena belum dijual belikan. Kemudian masyarakatnya lebih jujur, itu kelebihannya ya kalau tradisional atau sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kelemahannya tidak ada kerjasama. Kemudian yang kedua, sulit mempertemukan apa? Mempertemukan kebutuhannya. Si A butuh barang X, si B butuh barang Z. Nah, antara A dan B itu tidak bisa dipertemukan. Kemudian yang ketiga yaitu sulit menentukan ukuran. Nah, di sana ukurannya itu belum ada ya, tidak seperti sekarang.
Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi menurut sistem ekonomi tradisional. Maksudnya masalah apa ya? Masalah tadi kemarin yang sudah kita bahas kemarin, yaitu masalah klasik dan modern. What, how, dan forumnya itu bagaimana cara mengatasi kalau menurut sistem ekonomi tradisional. Nah, cara mengatasinya ini, masalah ekonomi what, how, dan forumnya itu dipecahkan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi masalah what, how, for whom, masalah produksi, distribusi, konsumsi itu dipecahkan oleh masyarakat sendiri, namun didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan ya, atau tradisi di masyarakat setempat. Kalau kita gambarkan seperti ini, sumber daya alam itu memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri, kemudian diproduksi sendiri, digunakan sendiri. Itu cara mengatasi masalah ekonomi menurut sistem ekonomi klasik. Nah, untuk menurut sistem ekonomi yang lain nanti juga berbeda. Baik, sudah menurut sistem ekonomi tradisional sudahlah. Kita lanjut ke sistem ekonomi liberal. Ciri-cirinya bagaimana sistem ekonomi liberal? Liberal itu bisa disebut ekonomi pasar atau kapitalis. Ingat, liberal itu ekonomi pasar bisa, kapitalis bisa. Nah, ciri-cirinya ada 6 juga. Hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Maksudnya hak milik alat produksi itu perorangan boleh ya, boleh. Kemudian yang kedua, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Nah, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar itu maksudnya harga itu nanti akan akan ditentukan oleh mekanisme pasar, tawar menawar ya. Kemudian di sini yang ketiga, adanya persaingan bebas. Kemudian yang keempat itu tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah tidak ikut dalam perekonomian. Kemudian yang kelima yaitu modal memegang peranan penting, kapital itu ya, kapitalis. Kemudian yang keenam, terbuka kesempatan bagi individu atau perorangan untuk mengejar keuntungan. Nah, karena ada persaingan, ada keuntungan, sehingga ini nanti akan menyebabkan si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin, seperti itu ya. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi liberal, efisien dan kualitas produksi meningkat karena ada persaingan harga juga, maka akan menimbulkan efisien dan kualitas produksinya meningkat. Kemudian yang kedua, motivasi kemakmuran dan keuntungan tadi ya, ciri-cirinya mengejar keuntungan. Nah ini kalau keuntungannya tinggi otomatis nanti makmur, semakin makmur. Nah, kelemahannya sekarang dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, kelemahannya yaitu persaingannya tidak sehat. Maksudnya apa? Di situ kan ada persaingan. Kadang-kadang dalam persaingan itu menimbulkan rivalitas yang tinggi, kemudian ada menimbulkan ketidaksehatan. Ini kesenjangan itu nanti akan menimbulkan ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi distribusi pendapatannya itu tidak merata. Kemudian monopoli nanti yang pemegang modal yang tinggi, yang besar itu akan monopoli. Kemudian yang keempat, eksploitasi tadi ya, sifat serakah manusia akan menimbulkan eksploitasi yang lebih besar. Nah, bagaimana cara mengatasi masalahnya? Nih, cara mengatasi masalah ekonomi menurut sistem ekonomi liberal. Nah, masalah ekonomi tadi, what, how, dan for whom-nya, atau produksi, distribusi, dan konsumsi itu dipecahkan oleh masyarakat atau swasta, masyarakat dan swasta ya maksudnya, melalui mekanisme pasar. Apa tadi kuncinya mekanisme pasar? Yaitu kekuatan permintaan dan penawaran, mekanisme pasar. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya, yaitu nanti di bab
permintaan dan penawaran. Kalau kita gambarkan sumber daya, pemanfaatan sumber daya ya, itu nanti sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat atau swasta. Nah, kemudian di sini ada mekanisme pasar. Itu. Kemudian sistem ekonomi yang ketiga yaitu sosialis. Ya, ciri-cirinya ada 4 ya. Ini sosialis, ini pemerintah yang pegang kekuasaan. Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Nah, ini pemerintah yang memegang peranan pokoknya. Kemudian yang kedua, produksi, distribusi dan konsumsi diatur secara terpusat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu semua alat produksi dikuasai oleh negara. Kemudian yang keempat, inisiatif dan hak milik perseroan dibatasi. Ini yang sosialis atau komando ya, atau komando itu istilahnya. Ada 4 ya ini. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat atau terpimpin itu satu, perekonomiannya itu tanggung jawab penuh oleh pemerintah. Jadi yang pemerintah lah yang memegang kekuasaan penuh ya di situ. Nah, kemudian distribusi pendapatan dan barang lebih merata. Karena dikuasai oleh pemerintah, maka dalam distribusi pendapatannya itu nanti akan lebih merata. Karena pemerintah yang megang kendali. Harga terkendali karena pemerintah yang membuat barang kemudian membuat harga, tentunya harga akan terkendali sehingga tidak terjadi fluktuasi atau terjadi inflasi yang secara tinggi ya. Kelemahannya, nah ini kelemahannya, hak milik dibatasi, potensi dan kreasi tidak berkembang dan tidak ada kebebasan individu. Karena apa-apa milik pemerintah, hak miliknya dibatasi. Kemudian potensinya itu rendah. Nah, bagaimana cara mengatasi masalahnya? Nah, untuk mengatasi masalah pokok ekonomi, tadi masalah ekonomi dipecahkan oleh pemerintah. Nah, ini yang memecahkan siapa? Pemerintah. Karena pemerintah sebagai penguasa tunggal dalam perekonomian. Jadi sumber daya alamnya itu nanti dikuasai oleh pemerintah, kemudian diproduksi oleh pemerintah, kemudian nanti distribusinya ke rakyat oleh pemerintah. Itu ya. Jadi yang memecahkan masalah itu ekonomi itu pemerintah pusat. Kemudian campuran. Ciri-cirinya ini. Udah, ini ada 2 ya. Ada 2 yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Karena campuran tadi kan menggabungkan antara sosialis dan liberal. Kalau liberal itu tidak ada campur tangan pemerintah, kalau sosialis itu semuanya pemerintah. Nah, campuran apa? Ini adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, ada campur tangan. Kemudian yang kedua, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Nah, sebetulnya ini mirip seperti sistem ekonomi kita yang kita anut ya, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kita menggabungkan antara liberal dan sosialis. Nah, kelebihannya, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Mana yang digarap oleh pemerintah, mana yang digarap oleh swasta atau masyarakat. Kemudian hak milik individu diakui. Kemudian harga terkendali karena harga ada yang dibebaskan dan harga yang dikendalikan. Biasanya yang dikendalikan itu harga-harga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kemudian kelemahannya etatisme. Etatisme itu negara sebagai penguasa. Nah, itu kalau lebih condong ke pemerintah itu nanti akan kekuasaan itu sebagai dominan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, potensi dan kreasi tidak berkembang. Ini karena apa? Kalau lebih condong ke pemerintah. Monopoli yang merugikan masyarakat. Itu kelemahannya. Kemudian cara mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu masalah ekonomi dijalankan oleh kerjasama antara pemerintah dan swasta. Jadi nanti ada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Nah, sumber daya alamnya, nah, ini nanti dikelola oleh pemerintah dan sebagian dikelola oleh masyarakat atau swasta. Nah, yang pemerintah itu biasanya memegang pada produksi vital,
Kemudian yang swasta itu produksi non vital lainnya. Itu kalau Indonesia sudah jelas, nanti kita jelaskan di sistem ekonomi Indonesia atau Pancasila. Kemudian ini terakhir, sistem ekonomi Pancasila ya. Sistem ekonomi Pancasila itu ciri-cirinya itu ada 6 ya. Asas kekeluargaan. Jadi perekonomian Indonesia itu didasarkan landasan itu asas kekeluargaan. Dalam undang-undang dasar ya, ini dalam undang-undang dasar ayat atau pasal yang 33, pasal ekonomi. Kemudian yang kedua, memiliki cabang dan sumber kekayaan. Nah, cabang dan kekayaan ini, cabang produksi dan sumber kekayaan ini nanti akan dikelola oleh pemerintah, tentunya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber kekayaan itu ya bisa di darat, laut, dan udara. Kemudian yang tiga yaitu perekonomian daerah. Nanti akan ada otonomi daerah di sini. Kita sekarang kan sudah merasakan adanya otonomi daerah. Itu misalkan adanya undang-undang desa, ya. Undang-undang desa itu desa sekarang itu setiap desa itu atau kelurahan itu lebih maju ya sekarang. Kemudian yang keempat, kebebasan memilih. Nah, ini ada kebebasan memilih karena kita mencampurkan tadi hak milik itu diakui juga. Kemudian yang keenam, pengaturan akan fakir miskin. Maksudnya anak-anak yang fakir miskin itu nanti akan dikelola oleh negara. Maksudnya dikelola itu nanti dibina kemudian supaya tidak miskin lagi, bukan dipelihara ya. Itu Pancasila. Kemudian kelebihannya sekarang. Kelebihannya dari sistem ekonomi Pancasila itu asas kekeluargaan tadi. Kemudian kekayaan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini jelas sekarang kita rasakan ya. Itu kekayaan negara kan tidak dikuasai oleh swasta kan, tapi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Misalkan di sini contohnya Pertamina itu miliknya negara. Kemudian PT KAI ya itu juga milik negara. Yang di sini ada BUMN namanya nanti. Kebebasan dan hak milik diakui, kemudian ini dirawat oleh negara, maksudnya dipelihara supaya tidak miskin atau fakir lagi. Nah, kelemahannya ini Pancasila ya, ada 3 ini diingat-ingat. Free, fight, liberalism. Karena adanya persaingan bebas, ya, ada persaingan bebas menimbulkan eksploitasi manusia yang eksploitasi manusia dan bangsa lain karena kebebasan tadi ya. Kemudian pemusatan kekuasaan untuk pada kelompok dalam bentuk monopoli. Nah, ini monopoli. Kemudian yang ketiga itu etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Etatisme karena ini dikuasai oleh pemerintah. Nah, ini. Jadi kelemahan dalam sistem ekonomi Pancasila kalau kita sederhanakan ada free, fight, liberalisme, kemudian monopoli dan etatisme. Diingat-ingat ya. Nah, ini kelemahannya, atur gampangannya itu ciri negatifnya free, fight, liberalisme dan etatisme dan monopoli. Itu lah bagaimana cara mengatasinya. Masalah ekonomi dipecahkan oleh kerjasama pemerintah dan swasta, maka sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila maka di sini sesuaikan dengan atau didasarkan Pancasila. Kemudian dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sumber daya alam manusia, sumber daya manusianya ini itu nanti dikuasai oleh pemerintah dan ada yang dikuasai oleh masyarakat atau swasta. Nah, kalau di sini yang pemerintah itu menguasai produk, menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau yang swasta itu produksi lainnya. Itu secara singkat ada 3 ya yang fokusnya dalam materi ini.
yaitu ciri dari sistem ekonomi. Kemudian yang kedua itu kelebihan dan keunggulan atau kelemahan dan keunggulan. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi menurut masing-masing sistem ekonomi. Baik, saya kira itu dari saya. Session kali ini ada salah, mohon maaf. Jangan lupa kalau bermanfaat di like ya anak-anakku semuanya. Kalau belum subscribe, mohon subscribe ya, supaya video ini dapat bermanfaat, lebih semangat lagi dalam membuat video ini. Yang tidak subscribe, saya yakin lama-lama juga akan mau subscribe. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.